Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu mengenai proses pengaturan pada tumbuhan. Pada konteks subbab yang pertama kita akan mempelajari mengenai jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, di sini ditampilkan sebuah struktur tumbuhan, yaitu mulai dari akar sampai dengan ujung yang paling dalam sampai yang paling tinggi ya. Di sini ada akar, ini kemudian ada batang, daun, ada biji ya di sini. Kemudian ada buahnya, ini ternyata ada buahnya. Kemudian ada bunganya. Nah, ini semuanya adalah struktur organ yang ada pada tumbuhan. Kita coba akan mengerjakan mengenai aktivitas 3.1. Nah, kita hanya sebatas untuk mempelajari atau memberikan sebuah kelengkapan tabel mengenai organ dan gambar organ, fungsi organ tumbuhan, dan juga kaitan antara bentuk dan fungsinya. Saya rangkumkan ke dalam sebuah tabel kecil di sini, sesuai dengan permintaan ya di sini. Silahkan kalian baca sendiri. Yang pertama, organnya pada tumbuhan itu dibedakan menjadi, sebentar saya fokuskan ya. Nah, ada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kemudian keterkaitan masing-masing, bukan keterkaitan ya, fungsi organnya. Akar jelas ya, menyerap air dan unsur hara ke atas tumbuhan. Kemudian batang menopang tubuh tumbuhan dan menjadi penghubung berbagai macam organ tumbuhan lainnya. Kemudian daun menghasilkan makanan atau tempat fotosintesis ya. Ini sebenarnya lebih tepatnya adalah tempat fotosintesis. Kemudian bunga adalah jelas alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian kaitannya, akar memiliki bentuk yang menyebar dan letak yang bervariasi. Ini menyesuaikan dengan letak air yang diserap oleh tumbuhan. Kalau misalkan kaktus itu ya, kaktus itu kan di habitat yang sangat kering sekali, miskin air. Nah, otomatis nanti bentuk akarnya dia akan memanjang, menjalar jauh kemana-mana. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk adaptasi untuk menyesuaikan mencari air. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang ada di air itu biasanya akarnya memiliki akar napas, ya kan? Seperti itu. Kemudian batang memiliki beberapa jenis bentuk, tetapi umumnya batang berbentuk tegak dan lebih keras dari organ tumbuhan. Ada beberapa batang yang sekiranya tumbuhan itu memiliki rongga. Contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di habitat air, itu umumnya berongga. Seperti contohnya padi. Nah, padi itu kan batangnya memanjang ke atas, tapi di dalamnya berongga, ya kan? Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk contoh adaptasi. Selain itu, batang juga berfungsi untuk melindungi jaringan berpembuluh di dalamnya, tempat transportasi air dan nutrisi berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai daun, bentuk kaitannya. Daun itu jelas ya, ada macam-macam sekali. Ada yang menyirip, menjari, menjalar, kemudian ada yang sejajar, ya kan? Itu menyesuaikan dengan karakter biji biasanya. Nah, di samping itu, karakter daun juga ada yang memiliki lapisan lilin. Biasanya itu ditemukan pada tumbuhan yang habitatnya di air ya. Jadi untuk mengurangi penguapan, dia daunnya memiliki lapisan lilin, seperti daun talas itu loh. Nah, sebaliknya kalau pada tumbuhan yang berada di iklim kering, contohnya kaktus ya, di gurun sana, maka daunnya itu, kaktus itu bukan berarti tidak memiliki daun ya. Kaktus itu memiliki daun, cuman daunnya itu menyesuaikan dengan lingkungan yang kering, dia berubah menjadi duri. Seperti itu. Nah, bunga. Nah, itu juga jelas ya. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan, di mana di dalam bunga itu nanti dibedakan di dalam bunga itu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk mengenai faktor-faktor keberhasilan dari perkembangbiakan tumbuhan itu tentunya ditentukan dengan banyak faktor. Ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh manusia, ada yang dibantu oleh serangga, ya, seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk pemahaman mengenai organ, jaringan organ dan sistem organ yang ada pada tumbuhan. Ini masih pembahasan secara umum. Nanti lebih lanjut lagi kita akan masuk, kita bedah satu persatu mengenai
organ-organ yang ada di dalam masing-masing jaringan-jaringan yang ada di masing-masing organ tumbuhan. Jadi di dalam akar itu nanti di dalamnya ada jaringan apa saja, batang jaringannya apa saja, daun dan bunga isinya apa saja. Itu nanti kita bahas pada video selanjutnya. Biar tidak menumpuk banyak nanti kalian bosan mendengarkan cerita malah jadi tidur. Gitu, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.